Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas bab yang ke-12 yaitu tunneling. Nah, pada bab 12 kali ini kita akan mempelajari beberapa materi, diantaranya ada konsep VPN tunneling, setup topologi, AOIP konfigurasi, menghubungkan antar klien, klien connect to klien, PPP, L2TP, PPO, PPPoE, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep VPN tunneling. Nah, jadi konsepnya itu, VPN itu adalah Virtual Private Network, secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara kerja atau cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling itu sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Nah, cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu setup topologi. Nah, jadi misal ada kantor pusat di Jakarta, kemudian cabangnya itu di Semarang, dan ingin terhubung, maka dia akan menggunakan konsep tunnel ini. Asalkan mereka menggunakan interface yang sama dan network yang sama. Nah, di sini saya sudah siapkan topologi. Kemudian di sini sudah ada router pusat dan router cabang, kemudian melalui internet ada 2 VPC, kemudian saya sudah hubungkan atau root add di command prompt ya teman-teman, kemudian sudah di ping, sudah bisa, kemudian saya sudah hubungkan ke Winbox-nya. Nah, kemudian di sini kita pergi ke Pinet lagi, kita buka router cabang, kita coba IP address ping. Nah, di sini IP-nya 10.137.162. Kita hubungkan melalui Winbox router pusat ya teman-teman. Kita di Winbox, kemudian IP-nya ganti 162. Kita connect. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan IP statik ya teman-teman. Kita buka router pusat dulu. Kita ke address. Kita ke IP address. Kemudian kita ketikkan add address sama dengan 10.137.146/24, kemudian interface-nya enter 1. Seperti ini ya teman-teman. Kita coba enter, kemudian kita print. Nah, maka di sini ada 2 IP ya teman-teman. Kemudian kita hapus yang dynamic. Kita coba hapus. Remove number 0. Kita enter. Kita coba print lagi. Oke, maka di sini hanya 1 IP ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba cek IP root ya teman-teman. Kita coba IP root dan print. Nah, di sini sudah ada gateway-nya ya teman-teman, melalui gateway 137.1. Kemudian kita coba untuk IP DNS. Masuk ke IP DNS, kemudian set servers 8.8.8.8. Kita enter. Kita coba print. Oke, sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk ping 88. Oke, maka dia bisa ya teman-teman. Dan kita coba untuk ping Google juga. Oke, dia juga bisa ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba di router cabang juga. Kita masuk ke IP address. Kita tambahkan add address sama dengan 10.0.137.147/24 interface ether 1. Kita enter, kemudian kita coba print. Ada 2 ya teman-teman, kita coba hapus. Remove number 0. Kita enter, print lagi, maka sudah hilang ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk cek IP root, print. Masuk ke IP root dulu, kemudian coba print.
Oke, sudah ada gateway-nya. Kemudian kita lakukan IP DNS set servers sama dengan 8.8, enter. Kita coba print. Oke, sudah ada. Kita kembali, kita coba untuk pin 88. Oke, bisa ya teman-teman. Sudah bisa ya teman-teman. Dan kita coba untuk Google. Oke, ini juga bisa. Nah, kemudian kita coba untuk connect ulang. IP-nya itu yang pertama router putas 146, kemudian kita connect. Nah, kita connect-kan untuk yang router cabang ya teman-teman. IP-nya 147. Coba connect. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu EOIP konfigurasi. Nah, di sini kita bisa pergi ke router pusat, kemudian kita coba pergi ke interface, kemudian kita pilih yang EOIP tunnel. Nah, kita add, kemudian namanya EOIP tunnel to cabang ya teman-teman. Cabang. Pada remote address-nya ini kita IP-kan atau isikan IP yang router cabang. 10.0.137.147 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk tunnel ID-nya kita isikan 100. Nah, jika sudah kita bisa apply, lalu OK. Nah, kemudian kita lakukan pada router cabang, kita pergi ke router cabang, pergi ke interface, EOIP tunnel, kemudian tambah name-nya EOIP tunnel to pusat. Dan remote address-nya kita ganti IP yang pusat 37.146 ya teman-teman. Kita isikan tunnel ID-nya 100 sama, kita apply, lalu OK. Nah, lalu kita pergi ke router pusat, kita coba untuk ping yang IP router cabang 37.147. Oke, dia bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu EOIP menghubungkan antar klien. Nah, di sini IP network harus disamakan IP network milik klien, bukan milik router. Misal saya akan definisikan 192.168.1.0. Kita nyalakan VPC 1 dan 2. Dan kita pergi ke Winbox. Kita buka router 1 atau router pusat. Dan kita pergi ke bridge. Kita tambah name-nya itu bridge for EOIP ya teman-teman. EOIP. Dan jika sudah kita bisa play, lalu OK. Dan kita pergi ke ports, tambahkan ports, kita tambah. Dan Ether 2. Kita apply, lalu OK. Kemudian kita tambah lagi untuk yang interface EOIP tunnel to cabang ya teman-teman. Kita apply, lalu OK. Nah, di sini kita pergi ke router cabang, kita pergi ke bridge, dan kita add name-nya bridge for EOIP sama EOIP. Dan jika sudah kita bisa apply, lalu OK. Kita tambahkan port, interface-nya yang mengarah ke Ether 2. Dan kita apply, lalu OK. Kita tambah lagi untuk yang EOIP tunnel ya teman. Nah, di sini. Dan kita apply, lalu OK. Nah, kemudian kita pergi ke Pinet. Kita kasih teks ya teman-teman. Kasih teks buat VPC 1.1.6. Nah, di sini kemudian kita duplikat ya teman-teman. Untuk yang VPC 2 1.7. Oke, kemudian kita coba untuk buka VPC 1. Sini kita akan langsung ya teman-teman IP static 192.168.1.6/24 dan kita enter. Gak usah pakai gateway teman-teman.
Kita coba untuk show IP. Oke, sudah ada. Kemudian kita coba untuk buka router 2, maaf, di sini. Buka router 2, langsung IP 192.168.1.7/24. Enter. Lalu kita coba untuk show IP. Oke, sudah ada ya teman-teman. Dan kita akan coba ping ke 1.6 192.168.1.6. Enter. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Kemudian di sini kita pergi ke router pusat. Maaf, kita pergi ke interface. Lalu konfigurasi sebelumnya kita disable dulu. Kita disable ya teman-teman. Kemudian pada VPC 2 kita coba ping ke 1.6 lagi. Nah, maka dia timeout ya teman-teman, nggak bisa. Kita nyalakan kembali. Maaf, di sini kita nyalakan kembali. Kita nyalakan kembali ya teman-teman. Buka, kemudian kita coba untuk ping lagi. Oke, maka dia bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu EOIP, Client Connect to Internet. Nah, di sini kita bisa buka router pusat, kemudian kita pergi ke IP, kemudian address, kita tambah 192.168.1.1/24 melalui Ether bridge for EOIP ya teman-teman. Kemudian kita apply, lalu oke. Dan di sini pastikan di VPC 1 itu bisa ping ke gateway. Kita coba ping ke gateway 92.168.1.1. Oke, dia bisa ya teman-teman. Ini kita pergi ke router cabang, kemudian kita pergi ke IP, lalu address, kita tambahkan 192.168.1.2/24 ya teman-teman. Kemudian di sini bridge for EOIP. Kita apply, lalu oke. Kita coba pada VPC 2. Coba ping ke 1.2. 168.1.2. Oke, dia bisa ya teman-teman. Dan kita akan konfigurasi firewall NAT. Kita pergi ke IP, kemudian firewall. Kita ke NAT, lalu di sini kita tambah C-nya, biarkan ya teman-teman SRC NAT. Kemudian pada out interface kita pilihnya enter 1. Action-nya kita pilih Masquerade. Oke, sudah, kita bisa apply, lalu oke. Pada router cabang juga sama. Pergi ke IP, firewall, kemudian NAT. Kita tambahkan out interface-nya Ether 1. Action-nya kita pilih Masquerade. Oke, kita apply, lalu oke. Kemudian kita buka VPC 1. Nah, tadi di VPC 1 kita masukkan IP tanpa gateway, teman-teman. Maka jika kita coba show IP, nah, maka gateway-nya masih kosong ya teman-teman. Kita coba konfigurasikan gateway IP 192.168.1.6/24. Gateway-nya 192.168.1.1/24. Kemudian kita coba enter. Lalu kita lakukan IP DNS 888. Kemudian kita coba untuk show IP lagi. Oke, maka sudah ada ya teman-teman. Kita coba ping 88. Oke, maka dia bisa ya teman-teman. Dan pada VPC 2 juga sama. Kita lakukan gateway-nya 1.7/24 dengan gateway
192.168.1.1.1/24. Kita coba, maaf di sini kita 1.2 ya teman-teman. Kita coba enter. Kita coba IP DNS. Nah, kita coba untuk show IP lagi. Maaf, di sini show IP. Coba untuk ping 88. Oke, dia bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-6 yaitu PPP atau point-to-point protocol. Nah, di sini point-to-point protocol itu adalah digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antar dua lokasi yang berbeda melalui internet. Kemudian PPP dapat menyediakan autentifikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Kemudian router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPOE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. Nah, misal kalau EOIP kan harus gunakan network yang sama, tapi jarang ditemui. Biasanya yang memiliki network yang berbeda, maka kita gunakan yang PPP. Nah, di sini saya akan jadikan router pusat sebagai server dan router cabang sebagai kliennya ya teman-teman. Kita pergi ke router pusat dan kita pergi ke IP address dan kita tambahkan IP 192.168.1.1/24 dan pada ether 2 ya teman-teman. Kita coba play lalu oke, dan kita akan melakukan IP DHCP. Kita coba DHCP setup dan ether 2, kemudian kita next lagi, next terus ya teman-teman. Kemudian kita oke, kemudian lakukan atau kita coba cek pada VPC 1. Kita cek IP DHCP. Nah, di sini akan ada informasi DORA ya teman-teman. Dan kita mendapatkan IP 1.254. Kemudian kita lakukan pada router cabang ya teman-teman. Kita IP dan address. Kita masukkan IP 192.168.1.2/24 dan pada ether 2. Kita coba play lalu oke, dan kita lakukan DHCP setup. Ini sudah ether 2, kita next lagi, next. Oke, sudah. Kemudian kita cek pada VPC 2 ya teman-teman. Kita coba IP DHCP. Oke, maka kita dapat IP 1.254 ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan konfigurasikan untuk PPP. Kita pergi ke router pusat. Kita pergi ke PPP ya teman-teman. Di sini PPP. Dan kita klik yang kita interface. Kemudian kita klik yang PPTP server. Nah, di sini kita centang ya teman-teman. Centang, kemudian play, lalu oke. Nah, misal dari klien ingin koneksi ke server menggunakan username dan password. Di sini kita lakukan di scripts, kita add, kemudian namanya kita PPTP AMGA ya teman-teman. AMGA seperti ini. Kemudian kita passwordnya 123 saja. Nah, kemudian di bagian service ini kita pilih yang PPTP. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada local address dan remote address. Nah, apa itu local address dan remote address? Jadi, misal kita definisikan IP local address, maka dia akan menuju ke IP tunnel milik router pusat. Begitu juga kalau kita lakukan atau definisikan yang remote address, maka dia merujuk ke IP tunnel milik router cabang ya teman-teman. Nah, misal saya akan kasih IP 10.10.10.1.1 pada router cabang ya teman-teman. Maaf, di sini pada router pusat dulu. Kemudian pada router cabang kita 10.10.2. Di sini kita taruh di sini 10.10.2 ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita kembali lagi di router pusat.
Nah, di sini local address-nya kita isikan yang 10.10.1, kemudian remote address-nya 10.10.2. Nah, di sini jika sudah kita bisa apply, lalu OK. Dan kita lakukan pada router cabang. Di sini kita close, dan kita pergi ke PPP, kita tambah, kemudian PPTP client ya teman-teman ini. Nah, kemudian di sini kita pergi ke dial out ya teman-teman. Dan connect to-nya kita ke IP router 1 atau router pusat ya teman-teman. Di sini kita cek IP router pusat 137.146. Di sini kita isikan 10.0.137.146. Nah, di sini jika sudah kita usernya pptp amga sama ya teman-teman, dan passwordnya 123. Nah, di sini untuk profilnya kita pilih yang default. Nah, jika sudah kita bisa apply lalu OK. Di sini maka ada running ya teman-teman. Dan kita coba untuk cek IP dan address, maka ada IP yang milik PPTP. Nah, kemudian kita pergi ke router cabang, router pusat maaf, kemudian kita pergi ke IP lalu address. Maka di sini sudah ada 10.1 ya teman-teman. Kita pergi ke new terminal. Nah, di sini kita coba untuk IP address print. IP address print. Nah, maka sudah ada ya teman-teman muncul semua. Kita coba ping 10.10.10.2. Sini kita coba enter. Nah, maka dia bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu PPPT atau PPTP static routing dan text koneksi. Nah, di sini kita bisa buka router pusat, kemudian kita coba pergi ke new terminal. Kita coba untuk IP route print. Nah, maka di sini untuk IP 2.0 belum ada ya teman-teman. Maka VPC 1 dan VPC 2 tidak bisa saling berkomunikasi. Dan kita akan coba static routing. Di sini kita masuk ke IP route dulu. Dan kita add DST address sama dengan 192.168.2.0/24 dan gateway-nya 192, gateway-nya itu 10.10.2 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sini kita coba enter, lalu kita coba untuk print. Oke, maka dia sudah ada ya teman-teman 2.0. Oke, kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu L2TP, konsep dan setup topologi. Nah, di sini L2TP itu salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP atau Layer Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F, Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentifikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701, biasanya untuk keamanan yang lebih baik. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Nah, di sini kita bisa buka router pusat, kemudian kita ke IP, kemudian address. Lalu untuk yang PPTP, kita hapus saja teman-teman. Kemudian kita pergi ke PPP, ke interface. Di sini ke interface-nya kita hapus. Di sini kita hapus ya teman-teman. Dan pada script kita hapus. Lalu pada active connection di sini kita juga hapus. Dan kita ke IP route. Di sini yang 2.0 kita hapus ya teman-teman. Nah, kemudian kita pergi ke router cabang. Maaf, di sini kita close. Di sini kita pergi ke IP. Jadi kita pergi ke PPP, kemudian interface kita hapus, script kita hapus, ada, kemudian di active,
juga hapus, kemudian hapus dari routingnya IP routes, dan yang 1.0 kita hapus. Oke, sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-10 yaitu L2TP IPsec konfigurasi. Nah, di sini L2TP IPsec itu konsepnya keamanan koneksi dapat ditingkatkan dengan menghubungkan L2TP dengan protokol seperti IPsec, menciptakan solusi L2TP atau IPsec. Kemudian kita akan lakukan studi kasus konfigurasi L2TP dan IPsec. Di sini kita bisa buka router pusat, kemudian kita pergi ke PPP. Nah, di sini kita pilih yang L2TP server ya teman-teman. Kemudian kita centang, kita bisa, kemudian kita di use IPsec ini kita pilih yang yes. Nah, kemudian di sini IPsec script kita ketikkan saja script, kemudian di sini kita bisa hide password. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita apply, lalu oke. Nah, kemudian di sini kita ke script, lalu kita tambah name-nya kita L2TP AMGA. Oke, sudah ya teman-teman. Kemudian kita pilih passwordnya itu 123. Service-nya kita pilih yang L2TP. Kemudian profilnya kita pilih yang default encryption. Di sini pada local address-nya kita isikan 172.16.1.1, dan pada remote-nya 172.16.1.2. Maaf, 2. Jika sudah kita bisa apply, lalu oke. Kemudian kita pergi ke router cabang. Di sini kita pergi ke PPP, kemudian interface, kita add, kemudian kita pilih yang L2TP client. Nah, kemudian di sini untuk dial out, kita konektornya isikan router pusat atau IP router pusat ya teman-teman. 0.137.146. Kita coba cek terpusat. Oke, sudah benar ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah, di sini pada user kita ketikkan L2TP AMGA. Passwordnya 123, dan profilnya kita default encryption ya teman-teman. Nah, di sini untuk use IPsec-nya nah, di sini untuk use IPsec kita centang, kemudian kita ketikkan script. Nah, jika sudah, kita bisa di sini hide password. Oke. Maaf, di sini salah. Nah, di sini kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini kita bisa cek ke IP, kemudian address. Maaf, kita ke address. Nah, maka di sini ada IP L2TP ya teman-teman. Kita coba pergi ke router pusat. Kita IP, kemudian address. Nah, di sini juga ada ya teman-teman L2TP. Nah, kemudian di sini kita coba pergi ke new terminal. Lalu kita coba untuk ping 172.16.1.2. 2 ya teman-teman. Oke, di sini bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-11 yaitu L2TP static routing dan tes koneksi. Nah, di sini kita bisa buka router pusat, kemudian kita pergi ke IP, lalu routes. Di sini kita tambahkan untuk yang 192.168.2.0/24, kemudian melalui gateway 172.16.1.2. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Kemudian pada router cabang juga sama. Nah, di sini kita close saja, kita pergi ke IP, lalu routes. Nah, di sini kita tambahkan 192.168.1.0/24, kemudian melalui gateway 172.16.1.1. Kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini kita coba ping ya teman-teman, IP VPC1 di VPC2. Di sini kita sudah TTL, kita coba untuk lakukan trace.
192.168.1.253. Oke, maka dia melalui IP ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita pergi ke router pusat, kita coba new terminal, lalu kita coba untuk ping ke VPC 2 192.168.2.254. Oke, maka dia bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-12 yaitu PPPoE konsep. Nah, di sini PPPoE itu Point-to-Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. Kemudian dapat memberikan autentifikasi enkripsi dan kompresi. Dan PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Nah, jadi PPPoE ini digunakan untuk menambahkan layer 2 koneksi. Misal pada ISP ada satu router dan ada router customer ingin mengakses ke ISP akan lebih aman karena menggunakan username dan PW atau password yang sudah di-list. Oke, kita masuk ke materi yang ke-13 yaitu PPoE setting topologi. Nah, di sini saya sudah hapus semua untuk teksnya, kemudian untuk routernya saya sisakan 2 dan di sini kita sudah hubungkan ke masing-masing ya teman-teman. Kita coba buka router ISP dan kita akan ganti hostname, identity, set name, router ISP ya teman-teman. Kita enter dan kita coba print. Oke, maka sudah ya teman-teman. Maaf, di sini kita kembali address print. Nah, lalu di sini kita akan hapus untuk yang dynamic ya teman-teman. Kita hapus atau masuk ke IP address dulu dan remove number 2. Kita enter, kita coba untuk print. Oke, maka dia hanya 2 saja ya teman-teman. Kemudian kita koneksikan ke Winbox melalui 146 IP 146. Nah, di sini kita connect. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita pergi ke konfigurasi PPP atau L2TP, kita pergi ke PPP, kemudian script. Nah, di sini kita hapus ya teman-teman. Dan ke interface, di sini sudah tidak ada. Kemudian kita pergi ke IP, lalu address. Nah, di sini kita hapus yang ether 2. Nah, kemudian di sini kita akan aktifkan Romon ya teman-teman. Kita ke tools, lalu Romon. Ini kita centang, play, lalu OK. Kemudian di sini kita buka yang router AMGA. Nah, di sini ya teman-teman kita coba untuk ganti hostname, identity, set name dengan router AMGA. Kita enter, kemudian kita coba print. Oke, sudah ganti ya teman-teman. Kemudian kita aktifkan Romon. Kita pergi ke tool, kemudian Romon, set enable, yes. Nah, di sini kita coba enter, kemudian print. Oke, sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita pergi ke router ISP, kita coba new inbox. Nah, di sini kita coba connect to Romon. Nah, kita konekkan yang router AMGA. Oke, dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian kita ke konfigurasi PPP. Kita hapus yang L2TP ya teman-teman. Kita hapus. Dan script sudah aktif. Sudah tidak ada. Kemudian kita lalu ke IP address. Nah, lalu kita hapus semua IP ya teman-teman. Kita hapus semuanya. Oke, sudah. Nah, kemudian kita ke pinet, ke topologinya ya teman-teman. Di sini
salah. Nah, kemudian kita akan tambahkan teks node IP router ISP, kita mendapatkan IP 10.0.37.146 ya teman-teman. Di sini kita letakkan di sini. Kemudian kita tambah lagi node atau teks yaitu PPOE server. Nah, di sini kita letakkan di samping sini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita tambah lagi, kita duplikat saja PPOE client. Kita ganti client. Oke, kita taruh di sini ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan tambahkan 2 VPC. Di sini kita tambahkan 2 PC. Node kemudian virtual VPC 2. Nah, di sini kita taruh di bawah sini ya teman-teman. Ini kita biar gampang, kemudian kita hubungkan ke router AMGA. Oke, di sini kita hubungkan. Lalu kita nyalakan ya teman-teman. Oke, sudah. Oke, kita masuk ke materi yang ke-14 yaitu PPPoE konfigurasi. Nah, di sini biasanya kita konfigurasi router pada masing-masing ethernya ya teman-teman. Kalau kita terapkan PPPoE, server dan klien akan lebih aman. Jadi router AMGA didefinisikan username dan password dan akan share ke VPC. Nah, di sini kita bisa buka router ISP, kemudian kita pergi ke PPP, lalu kita pilih yang PPPoE server, kita tambahkan, dan di sini service name-nya saya akan service PPPoE AMGA. Seperti ini ya teman-teman. PPPoE, maaf, di sini. Oke. Lalu di sini interface-nya kita pilih yang Ether 2 dan kemudian kita bisa apply lalu oke. Nah, di sini kita bisa pergi ke script, kita tambahkan dan namanya kita PPPoE AMGA. Nah, lalu kita passwordnya 123 dan service-nya kita pilih yang PPPoE. Ini ya teman-teman. Kemudian local address-nya kita isikan 192.168.1.1. Kemudian remote address-nya 192.168.1.2. Oke, di sini jika sudah kita bisa apply, lalu oke, kita pergi ke router AMGA ya teman-teman. Nah, maaf, di sini kita bisa pergi ke PPP, kemudian interface, lalu kita tambah, kita pilih yang PPPoE client. Nah, lalu di sini pada dial out, pada usernya kita ketikkan PPPoE AMGA. Nah, jika sudah, kemudian passwordnya 123. Profilnya kita pilih yang default saja ya teman-teman. Kemudian use peer DNS-nya kita centang biar nanti otomatis bisa ping ya teman-teman. Kita apply lalu oke. Dan kita coba cek IP. Nah, maka di sini sudah ada running, kita coba cek IP lalu address. Nah, maka di sini sudah ada ya teman-teman IP PPPoE 1.2 dan kita pergi ke router pusat atau router ISP, maaf. Kita pergi ke IP lalu address. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Kita coba untuk new terminal. Kita coba ping 192.168.1.2. Kita bisa enter. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-15 yaitu PPPoE Share Internet Connection di Customer. Nah, jadi pada VPC 1 dan VPC 2 itu belum bisa komunikasi ya teman-teman. Maka kita akan coba lakukan konfigurasi. Kita pergi ke bridge, lalu kita add, namanya kita bridge for PPPoE ya teman-teman, PPP
OE. Nah, jika sudah kita bisa play, lalu oke. Dan kita beri port, kita tambahkan. Nah, di sini kita hapus dulu ya teman-teman yang konfigurasi sebelumnya biar tidak mengganggu. Kita tambah. Lalu di sini interface-nya kita pilih yang Ether 2. Nah, kemudian di sini kita bisa play lalu oke. Kemudian kita tambah lagi untuk yang Ether 3. Kita tambah Ether 3, kita play lalu oke. Nah, di sini kita bisa pergi ke IP. Kita akan tambahkan IP untuk VPC-nya 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya kita pilih yang bridge for PPP-oE. Nah, jika sudah kita bisa apply, lalu oke. Dan lakukan DHCP server. IP DHCP server. Nah, jadi jika ada konfigurasi kita hapus. Dan kita DHCP setup. Kita pilih yang bridge for PPP-oE. Kita next terus. Kita next. Oke, di sini sudah oke ya teman-teman. Dan di sini kita nyalakan atau buka VPC 1 dan VPC 2. Kita buka, maaf di sini. Nah, oke. Maka di sini pada VPC 1 kita akan coba IP DHCP. Maka akan ada informasi DORA ya teman-teman. Saya mendapatkan IP 10.254. Kemudian kita konfigurasikan firewall-nya, kita pergi ke IP, lalu firewall, kita connect. Nah, kemudian di sini kita klik, kemudian general, C-nya SRC-NAT. Kemudian di sini out interface-nya kita pilih yang PPP-oE out 1. Kita bisa play, lalu oke. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke VPC 1 ya teman-teman. Kita coba untuk ping 88. Oke, maka dia bisa ya teman-teman. Lalu kita coba untuk trace 888. Oke, maka dia lewat 10 dan 192. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu PPP-oE, limitasi bandwidth pada PPP-oE. Nah, jadi nanti pada jaringan customer bisa menggunakan bandwidth yang sudah ditentukan oleh router AMGA ya teman-teman. Di sini saya sudah ada siapkan Linux desktop untuk konfigurasi limitasi bandwidth. Saya sudah hubungkan ke router AMGA. Kemudian di sini kita coba buka router AMGA. Sini buka router AMGA ya teman-teman, maaf. Nah, kemudian di sini kita konfigurasi bridge, kita buka bridge, kemudian tambah port untuk yang Ether 4. Nah, di sini kita bisa apply lalu oke. Nah, kemudian konfigurasi limitasi bandwidth-nya kita pergi ke PPP, lalu interface, kita klik konfigurasi sebelumnya. Nah, ini kan profilnya itu default ya teman-teman. Nah, di sini kita maka klik profiles ya teman-teman, dan kita klik konfigurasi yang default. Kita atas, kemudian ke limits. Nah, maka di sini pada rate limit RxTx kita batasi menjadi 2M/2M ya teman-teman. Nah, di sini jika sudah kita bisa apply lalu oke. Nah, maka nanti kita bisa cek pada Linux desktop, kemudian kita klik Chrome, lalu kita cari speed test. Nah, kita buka web speed test yang oke ya. Nah, lalu maka nanti kita bisa tes sendiri di sini ya teman-teman di Linux desktopnya. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab 12 kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.